Duel Emil Audero versus Jay Ezzell hebohkan Serie A. Patrick Kluivert dan Alex Pastoor tertangkap kamera pantau pemain jelang FIFA Matchday. Efek instan skuad Garuda jika permalukan Taiwan. Reaksi Safi Sali bersiap jadi pahlawan sepak bola Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Duet dramatis Emil Audero versus Jay Ezzell di Serie A Italia. Efek instan jika timnas Indonesia permalukan Taiwan di FIFA Matchday. Dan selanjutnya, Safi Sali siap jadi pahlawan sepak bola Malaysia. Dan yang terakhir, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor terpantau kamera memantau pemain jelang FIFA Matchday. Coba kita saksikan bersama ya. Bagaimana jadinya dua bintang timnas Indonesia berada dalam satu lapangan, namun sebagai lawan demi membela klubnya masing-masing? Permainan penuh ketegangan, sentuhan emosional, dan kebanggaan tersendiri bagi Merah Putih. Uniknya, laga dramatis ini sampai hebohkan Serie A. Sebelumnya, dua pemain skuad Garuda ini harus saling sikut saat Cremonese menjamu Sassuolo dalam pekan kedua Liga Italia 2025-2026. Emil Audero kembali diturunkan pelatih David Nicola untuk berada di bawah mister gawang Cremonese sejak menit pertama. Sementara kapten timnas Indonesia Jay Ezzell akhirnya menandai debutnya bersama Sassuolo. Setelah sebelumnya ia dicadangkan ketika digasak Napoli. Pada pertandingan itu, partai yang berlangsung di Stadion Giovanni Zini kemarin berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Cremonese. Kemenangan tuan rumah tak lepas dari peran Emil Audero. Ex-pemain Juventus itu mencatatkan 4 penyelamatan. Aksi terhebat Audero terjadi menjelang rehat. Audero melompat ke pojok kiri atas gawang untuk menepis tendangan bebas Berardi. Lalu di mana Ezzell saat momen tersebut terjadi? Berdiri menghadap Berardi, sang kapten menggeser kepalanya sewaktu Parakit dilepaskan. Tujuannya adalah agar memberi jalur bagi bola ke gawang. Namun, trik bek kelahiran Belanda sia-sia karena gagal berujung gol. Atas hasil inilah penyelamatan mind-blowing Emil Audero mendapat rating sebesar 6,9 dari Footmob. Aksi heboh lainnya antara Emil Audero dan Jay Ezzell di Serie A akan dilanjutkan pada pertengahan September mendatang, sebab kompetisi harus rehat terlebih dahulu karena periode FIFA Matchday. Tinggal beberapa hari lagi, timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan dan Lebanon dalam laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jika berhasil mengalahkan Taiwan, kejutan instan bakal menyelimuti timnas Indonesia. Seperti mana yang kita tahu, awalnya Taiwan bukan lawan timnas Indonesia sesungguhnya. Kuwaitlah yang menjadi lawan uji coba sebelum turun melawan Arab Saudi dan Irak di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 9-12 Oktober 2025. Alasan pemilihan mereka simpel, karena berasal dari Asia Barat, sama persis seperti Arab Saudi dan Irak. Persamaan asal wilayah itu disinyalir membuat gaya permainan Kuwait dan Lebanon tak jauh berbeda dengan musuh timnas Indonesia mendatang. Namun, bak tersambar petir di siang bolong. Kuwait tiba-tiba mengajukan mundur sebagai calon lawan timnas Indonesia. Surat itu ditujukan Kuwait kepada PSSI pada Kamis 21 Agustus lalu. Atas insiden itulah PSSI kemudian mencari beberapa negara untuk menjadi penggantinya. Hasilnya, Taiwan yang kini menempati peringkat 172 dunia bersedia melawan skuad Garuda. Timnas Indonesia dan Taiwan sudah lama tak bertemu. Pertemuan kedua negara terakhir kali tersaji pada Oktober 2021. Dalam dua laga playoff kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia menang agregat 5-1 atas Taiwan. Usut punya usut, ranking FIFA timnas Indonesia bakal melesat jika menang atas Taiwan. Mengutip dari laman footballranking.com, skuad Garuda bisa memperoleh poin 4,1. Karena poin timnas Indonesia saat ini 1154,55 angka, maka skuad Garuda otomatis melesat menjadi 1158,65. Hasil itu membuat timnas Indonesia menjalip ranking FIFA Libya 117 dan Zimbabwe 116 untuk naik ke posisi 116 dunia. Karena itu, harapannya timnas Indonesia bisa melibas Taiwan terlepas dari eksperimen yang dilakukan pelatih Patrick Kluivert. Belakangan ini muncul satu pihak dari negara tetangga yang tampaknya berupaya keras untuk bangkit dari krisis yang dihadapinya saat ini. Mundurnya Datuk Johari Ayub dari kursi Presiden FAM membuat sepak bola Malaysia gelagapan.
Netizen Malaysia kemudian meminta Safisali untuk menyelamatkan sepak bola Malaysia. Dan seperti yang diharapkan, sosok legenda timnas Malaysia itu disinyalir bersedia untuk mengabdi di negaranya sendiri. Sebelumnya, mundurnya Datuk Johari Ayub dari kursi Presiden FAM yang baru menjabat 6 bulan itu menimbulkan spekulasi aneh. Publik negeri jiran mengendus adanya manuver lawan politik yang terjadi di internal Federasi Malaysia. Alasan Johari mundur pun tidak dijelaskan secara rinci. Media lokal setempat hanya menyebut karena kondisi kesehatan. Kemudian, nama-nama calon untuk menggantikan Johari pun muncul, seperti Yusof Mahadi dan Safisali. Namun, publik Malaysia saat ini sepertinya lebih condong ke Safisali. Super Safi berubah menjadi presiden super untuk menyelamatkan sepak bola Malaysia? Tulis nst.com.my. Kemunculan Safisali sebagai kandidat presiden FAM yang baru dirasa bukan tanpa alasan yang kuat. Dirinya tumbuh dari akar rumput sepak bola hingga menjadi striker nomor 1 di Malaysia. Meski begitu, Safi juga realistis menghadapi kendala yang ada. Ia tahu FAM adalah medan pertempuran politik. Federasi dibentuk oleh kepentingan-kepentingan yang jauh melampaui ranah permainan. Saya bukan Superman, saya tidak bisa mengubah segalanya dalam semalam. Tapi sepak bola berevolusi. Lihat saja Jepang, di mana mantan pemain memimpin organisasi sepak bola mereka. Pungkasnya. Dua sosok asing terlihat di tribun penonton di pertandingan Super League 2025-2026. Kehadiran Patrick Clifford dan Alec Pastor sekilas biasa, tapi bagi yang peka, kehadiran mereka bisa jadi sinyal perubahan besar yang sedang disiapkan di balik layar. Sebelumnya, laga antara Dewa United menghadapi Persija Jakarta tersaji dalam lanjutan pekan keempat Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Menariknya, ada sosok penting yang hadir dalam duel kedua kesebelasan itu, yakni Patrick Clifford. Berdasarkan pantauan tv1news.com di lokasi, Patrick Clifford terlihat tak sendiri dengan turut ditemani asistennya Alec Pastor. Mereka duduk di tribun VIP bis. Bahkan, terlihat jika pelatih timnas Indonesia itu memegang sebuah kertas yang berisikan daftar susunan pemain Dewa United kontra Persija Jakarta. Menariknya lagi, kedua pelatih itu terlihat antusias menyaksikan laga tersebut. Tak jarang, Alec Pastor menunjukkan gestur menepuk jidat saat Persija Jakarta melakukan penyerangan ke Dewa United. Patrick Clifford juga terlihat memperlihatkan ekspresi sumringah dan takjub saat terciptanya gol kedua Macan Kemayoran yang dicetak Van Basten Souza. Kehadiran dua tokoh penting itu menjadi sesuatu yang tak mengherankan mengingat banyaknya pemain timnas Indonesia yang bertanding di laga tersebut. Persija Jakarta sendiri memiliki dua wakil yang dipanggil membela timnas Indonesia, yakni Jordi Amat dan Rizky Ridho. Sedangkan dari sisi Dewa United ada 3 pemain, yaitu Egy Maulana Fikri, Diki Kambuaya, dan Stefano Lillipali. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.